Ajaran susila dan trimala dalam mempengaruhi diri seorang anak dalam kehidupan sehari-hari sebagai pijakan atau cerminan objektif diri atau perilaku, tingkah laku umat yang baik dalam ajaran agama Hindu yang berkaitan dengan hubungan dengan lingkungan, itu adalah ajaran susila, di mana dalam ajaran susila itu mengajarkan kita tentang hal-hal yang bersifat baik sesuai dengan norma atau aturan hidup yang berasal dari dalam hati nurani setiap insan, setiap orang, tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Nah, sedangkan dalam ajaran trimala itu lebih kepada hal-hal yang bersifat tidak baik. Nah, hal yang tidak baik ini yang patut kita hindari, terutama oleh generasi muda kita yang yang dengan terhindarnya trimala ini bisa membangun karakter generasi muda kita yang kuat dan tangguh. Nah, dari ajaran trimala ini ada 3 hal pokok yang patut kita hindari, terutama generasi muda kita. Yang pertama, ada yang disebut dengan moha, yaitu cara berpikir yang tidak baik atau yang berpikir jelek atau kotor. Sedangkan yang kedua, ada yang disebut dengan mada. Mada itu perkataan atau berkata-kata yang kotor atau tidak baik. Sedangkan ajaran trimala yang ketiga disebut kasmala. Nah, kasmala ini adalah perbuatan yang hina atau perbuatan yang kotor. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, 2 ajaran ini selalu dihadap-hadapkan. Nah, tentu kita sebagai generasi muda bisa memilah dan memilih mana yang patut kita jalankan, mana yang patut kita hindari. Nah, sebagai pijakan kita dalam melaksanakan kewajiban kita selaku umat, tentu mengacu kepada ajaran susila, di mana ajaran ini mengajarkan kita hal yang baik yang berhubungan dengan interaksi kita dengan lingkungan di sekitar. Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan ajaran susila dan mengatasi trimala dalam konteks kehidupan yang modern. Nah, sudah barang tentu ini akan menjadi tantangan yang berat bagi kita semua yang akan kita hadapi di zaman yang modern ini. Nah, terlebih lagi dengan kemajuan zaman dan teknologi, tentu semakin berat tantangan yang kita hadapi. Nah, tantangan yang kita hadapi saat ini dan yang akan datang dari segi pergaulan bebas, pemakaian obat-obatan terlarang, minum-minuman beralkohol, kemudian mabuk-mabukan. Nah, pemandangan ini sering kita dapatkan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Nah, tentu permasalahan seperti ini tidak bisa kita pandang sebelah mata. Tentu situasi ini kita carikan solusi, carikan
keluar bagaimana supaya anak-anak kita, generasi penerus kita mampu memilah dan memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, tentu pula kita tanamkan ajaran-ajaran susila agar bisa dijadikan pijakan, bisa dijadikan acuan oleh anak-anak muda kita di dalam melaksanakan kewajiban mereka dalam bergaul, dalam berinteraksi dengan dunia luar. Strategi Bapak agar anak-anak menerapkan ajaran susila dan anak-anak menghindari atau mengatasi kriminal, yaitu yang tentu kita sebagai orang tua bisa memberikan contoh tindakan nyata yang cenderung ditiru oleh seorang anak. Demikian anak akan belajar dari apa yang mereka lihat. Nah, kemudian yang berikutnya dengan memberikan tugas sesuai dengan usia mereka. Nah, dengan demikian anak akan dilatih untuk selalu mengerjakan tugas yang diberikan sehingga mampu dari kriminal. Nah, selanjutnya ajak anak itu untuk berkegiatan di luar atau outdoor. Nah, dengan kegiatan ini setidaknya mampu meringankan suasana hati dan membuat rileks. Nah, kegiatan outdoor ini seperti kegiatan olahraga, kegiatan bermain bersama. Nah, ini sangat membantu mengurangi sindrom malas yang ada pada diri anak. Baik, jadi kesimpulannya perilaku susila itu sangat perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat menangani perilaku trimale yang dapat merugikan diri sendiri. Baik, itu tadi podcast yang kami bincang-bincangkan, di mana kami membahas tentang susila dan cara menangani perilaku trimale. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.